Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modal ventura. Menurut Light Reduction, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan pasangan usaha yang berisiko tinggi bagi investor. Sedangkan, menurut Robert White, modal ventura sebagai usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk dan mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non-teknologi. Hal ini dikutip dari jurnal Abdul Qadir Muhammad dan Rilda Murniati. Maka, dapat disimpulkan modal ventura merupakan bentuk pembiayaan yang diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan startup inovatif yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan, menurut lembaga pembiayaan, modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, jangka waktu penyertaan saham modal ventura diinvestasikan maksimum 40 tahun. Dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu 1. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu, atau disebut dengan venture capital funds. Yang kedua, ada profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital funds company. Yang ketiga, ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengemban usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investee company atau perusahaan persaingan usaha. Selanjutnya yaitu terdapat kriteria PPU yang bisa mendapatkan dana dari modal ventura. Yang pertama yaitu perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan juga memiliki pangsa pasar yang luas. Dan yang kedua yaitu pemilik menguasai bidang usahanya. Dan yang ketiga mempunyai return on investment yang baik. Dan yang keempat bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru atau entry barrier. Baik, selanjutnya yaitu terdapat kewajiban perusahaan pasangan usaha, di mana yang pertama yaitu mengembalikan modal yang telah diterimanya kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Dan yang kedua yaitu membayarkan bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Dan yang ketiga yaitu menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura. Modal ventura memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi. Nah, modal ventura ini memiliki beberapa tujuan lain, yaitu yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, mempermudah pendirian suatu perusahaan baru yang mengalami kesulitan dana, khususnya pada tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan saat tahap pengembangan produk serta saat mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu mewujudkan suatu gagasan berupa produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu mengembangkan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Dan yang kedelapan, membantu dan juga melancarkan pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Adanya modal ventura tentunya akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diberikan pembiayaan modal. Nah, berikut ini merupakan manfaatnya. Yang pertama, ada kemungkinan berhasilnya usaha itu lebih besar
Kenapa? Karena resikonya dapat dikurangi melalui modal Ventura dengan kemampuan manajemen disertai latar belakang bisnis yang kuat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk melalui jaringan distribusi yang luas dan pembiayaan untuk penyertaan perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas, yaitu tingginya kepercayaan calon kreditor kepada perusahaan atas masuknya perusahaan modal Ventura disertai dengan perbaikan struktur modal. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, di mana berkurangnya beban biaya bunga yang ditanggung karena penyertaan saham modal Ventura. Dan yang kelima, meningkatkan likuiditas. Nah, maksudnya ini adalah penyertaan modal Ventura secara langsung dapat berdampak positif terhadap meningkatnya likuiditas sebuah perusahaan. Sumber dana modal Ventura. 1. Investor perseorangan. 2. Investor institusi. 3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. 4. Perbankan. 5. Lembaga keuangan internasional. Jenis pembiayaan modal Ventura. 1. Equity financing atau penyertaan modal langsung ialah penyertaan modal Ventura atau PMV dengan mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha atau PPU yang bersangkutan. 2. Semi-equity financing adalah pembiayaan berupa semi-equity dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. 3. Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk instrumen pembiayaan yang menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Selanjutnya ada keuntungan dari modal Ventura. Yang pertama, sumber dana untuk perusahaan baru. Bagi banyak perusahaan baru atau startup yang belum memiliki akses ke modal tradisional seperti pinjaman bank, modal Ventura bisa menjadi sumber dana yang sangat penting. Yang kedua, menjadi modal awal yang besar. Modal Ventura seringkali memberikan jumlah dana yang lebih besar daripada yang bisa diperoleh dari sumber-sumber pendanaan lainnya, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cepat. Yang ketiga, kesempatan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Dengan adanya dana tambahan, perusahaan bisa memperluas operasi mereka lebih cepat, mencapai skala ekonomis yang lebih besar, dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang keempat, pengalaman dan pengetahuan. Selain dana, modal Ventura sering datang dengan akses ke jaringan dan pengetahuan investor yang berpengalaman. Ini bisa sangat berharga bagi perusahaan yang masih berkembang. Yang kelima, bagian dari risiko yang dibagi. Hal ini menjadi investor dalam modal Ventura berbagi risiko dengan pemilik perusahaan. Jika bisnis berhasil, investor mendapat keuntungan. Jika gagal, mereka juga berbagi kerugian. Selanjutnya ada kerugian dari modal Ventura. Yang pertama, kehilangan kendali. Penerima modal Ventura harus bersedia mengorbankan sebagian kontrol atas bisnis mereka. Para investor sering ingin memiliki suara dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, dilusi pemegang saham. Setiap kali perusahaan menerima investasi baru, pemegang saham saat ini akan mengalami dilusi. Artinya, kepemilikan mereka atas perusahaan akan berkurang. Yang ketiga, batasan potensial pertumbuhan. Beberapa perusahaan mungkin merasa terikat dengan kebutuhan untuk mencapai hasil cepat untuk memenuhi ekspektasi investor, yang bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, keputusan yang berorientasi pada laba. Terkadang, tekanan dari investor modal Ventura dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada laba jangka pendek daripada pertumbuhan atau dampak jangka panjang. Meskipun modal Ventura bisa menjadi sumber pendanaan yang berharga bagi banyak perusahaan, ada beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan serta beberapa cara untuk mengatasinya. Kendala pertama seperti kehilangan kontrol, 2. Pembayaran pengembalian investasi, ketiga dilusi pemegang saham, dan yang keempat tekanan pada kinerja kuartalan. Sehingga solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jelas terkait harapan, risiko, dan tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, memilih investor dengan bijak sesuai dengan visi jangka panjang perusahaan dan ahli dalam industri terkait.
Yang ketiga, pendekatan yang seimbang terhadap pengembalian investasi, yakni pertumbuhan jangka panjang, pengembalian investasi yang wajar, dan fokus atas strategi bisnis berkelanjutan. Yang keempat, perjanjian yang jelas termasuk jadwal pengembalian dan hak-hak pemegang saham guna mengurangi ketidakpastian dan konflik. Yang kelima, fokus pada nilai jangka panjang dengan mempertahankan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.